Kisah ini diceritakan langsung oleh yang punya peran di dalamnya, bukan cerita fiksi atau karangan belaka. Episode keempat. Di dalam kehidupan tidak ada yang lebih mengejutkan daripada datang dan perginya kebahagiaan. Jika pada hari ini kita menemukannya di suatu tempat, akan sia-sia saja jika besok kita kembali mencari pada tempat itu lagi. Kamu pun tidak bisa membuat perangkap baginya. Seperti itulah wanita itu. Satu kepercayaan wanita itu hilang terhadap suaminya. Mau tidak mau istrinya menyetujui rencana suaminya dan berkata dalam hati, "Jika usahamu sesuai dengan apa yang diucapkan padaku, maka majulah dan berkembang. Tetapi jika usahamu tidak sesuai dengan apa yang diucapkan padaku, maka dikit demi sedikit usahamu habis." Pesan moral buat kalian, baik itu cowok maupun cewek, jika kamu ingin naik lebih tinggi, gunakan kakimu sendiri. Jangan buat dirimu dibawa ke atas. Jangan pula menginjak bahu atau kepala orang lain. Itu saja. Lanjut ke cerita. Tidak ada waktu bagi siapapun untuk bisa mengembalikan lagi rambutnya yang menipis karena usia. Apa yang telah ditipiskan oleh sang waktu digantikannya dengan kebijakan. Bagi wanita itu, kebijakan hanya ada untuk orang yang benar dan jujur. Wanita itu melihat usaha suaminya seperti ada yang tidak beres. Setiap kali pulang, selalu bilang usahanya maju dan butuh tambahan modal. Ironisnya wanita itu selalu ngasih. Baru menyadarinya ketika sudah lebih dari beberapa kali. Yang terakhirnya, wanita itu pengen main dan lihat usaha yang katanya maju. Suaminya enggan memperbolehkan istrinya untuk main dan melihat usahanya. Wanita itu pun jadi curiga dengan suaminya. Dikira suaminya, istrinya itu bodoh. Tanpa sepengetahuan suami, ketika suaminya berangkat, ternyata istrinya mengikuti dari belakang hingga sampai di tempat usahanya. Pas dilihat dan dipastikan dengan bertanya kepada tetangga sekitar situ. Tak disangka tak dinyana, ternyata selama ini suaminya membohongi dan memanfaatkan dirinya. Wanita itu pun langsung kembali pulang dan menunggu kepulangan suami sembari mengurus surat perceraian sepihak. Berdasarkan cerita yang disampaikan dan dijelaskan di kantor kejaksaan itu, perceraian sepihak pun diterima. Wanita itu pun begitu murka dengan suaminya. Lama waktu yang ditunggu telah tiba. Suaminya pulang. Istri pura-pura tidak ada yang terjadi apa-apa. Ketika suaminya bercerita tentang usahanya, istri hanya mengangguk-anggukan kepala saja sampai suami selesai bercerita. Begitu selesai cerita suami usai, wanita itu ternyata sudah mengemas semua pakaian beserta peralatan milik suaminya. Tidak butuh waktu lama, wanita itu membawa kemasannya keluar rumah dan memberi surat sah perceraian itu. "Lebih baik sekarang kamu pulang ke rumah kamu. Semua pakaian beserta peralatan milik kamu sudah ada di dalamnya dan bawa surat ini. Jangan kesini lagi. Masalah modal aku ke kamu. Jika bisa bayar, bayarlah. Tapi jika tidak bisa bayar, tidak masalah. Aku sudah anggap uang itu uang sial ketika ada di orang yang tidak tepat," ucap istrinya dengan menahan amarahnya. Malu beribu-ribu malu suaminya karena tepat kondisi di situ lagi ramai usaha istrinya. Ternyata wanita itu beserta pemuda-pemudi sudah merencanakan untuk mempermalukan suaminya di depan banyak orang. Akhirnya suaminya pulang dengan muka kusut memelas, kalau kata orang Jawa. Tak ada gairah lagi ketika membawa kemasannya.
Tak ada satu orang pun yang mau membantunya. Bahkan diminta bantuannya, tidak ada yang menjawab. Kini wanita itu kembali lagi menjanda. Entah hal apa lagi yang ada dalam resolusi dan tujuan ke depan wanita itu. Yang jelas dari catatan buku pribadinya tertulis, "Ya Tuhan, mengapa harus terjadi lagi? Kupasrahkan nasib ini padamu. Bawalah hambamu ini ke jalan yang diridhoi dan pertemukanlah hambamu dengan orang yang engkau pilih itu baik buat hambamu ini." Ucapnya dalam doa. Lebih baik memberi pagar yang kuat sepanjang bibir jurang daripada menyiapkan ambulan di dasarnya. Karena keberuntungan bukanlah yang ada pada pemegang kartu yang terbaik. Yang paling beruntung adalah dia yang tahu kapan tepatnya untuk bangkit. Pesan moral buat kalian yang sedang mendengarkan kisah ini. Jangan percayakan pada seseorang yang bila dibiarkan sendirian di dalam kamarmu akan membalik kertas-kertasmu. Itu saja. Kita lanjut ke cerita. Pada suatu hari, hal memilukan terjadi pada anak wanita itu. Dulu yang namanya bermain itu, ada musim dan waktunya. Beda dengan zaman sekarang, semua serba pakai HP. Sepulang dari bermain, anak itu bercerita kalau teman-temannya lagi bersepeda semua. "Bu, aku ingin beli sepeda seperti teman-temanku," ucap anaknya. Ibunya menjawab, "Nanti setelah acara hitanan kamu." "Kapan, Bu?" jawab anaknya. "Kamu maunya kapan?" balas ibunya. Anaknya bingung tidak bisa jawab pertanyaan ibunya karena anaknya tahu di hitan itu akan berasa sakit. Akhirnya anaknya pergi dari hadapan ibunya dengan muka kecewa. Kekecewaan anaknya berlarut-larut hingga besok dan di sepanjang hari-harinya selalu murung. Ditanya ibunya pun balas dengan singkat. Ibunya pun tahu kenapa anaknya ketika jawab tidak seperti biasanya. Ada sesuatu yang diminta anaknya yang belum dikabulkan. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Lihat saja di episode berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe, tidak lupa tekan tombol lonceng.